Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 12 November 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yosafat yang dipenuhi dengan roh, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombamu. Semoga berkat doa dan pengantarannya kami juga dikuatkan oleh roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudari kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananmu, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hamba atau budak dalam budaya Yunani pada masa lampau dianggap sebagai harta milik atau properti dari tuannya. Karena itu, mereka tidak mengharapkan apa-apa kalau bekerja, seperti ucapan terima kasih atau dipuji. Mereka melayani Tuhan mereka dengan sungguh-sungguh. Sikap hidup hamba seperti itu perlu dihayati oleh pengikut Kristus ketika mereka melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebab di hadapan Tuhan kita adalah hamba. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tanpa bersungut-sungut. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.' Demikianlah seharusnya sikap kita di hadapan Tuhan, sebab Dialah sumber segala yang kita punya. Dialah yang menganugerahi kita dengan rahmat yang berlimpah. Karena itu, kepada kita pun Tuhan menghendaki pelayanan kasih dan perbuatan-perbuatan baik hendaknya kita lakukan tanpa pamrih. Semua itu dilihat sebagai yang sudah semestinya kita lakukan
sebagai anak-anak Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari ini kita mengenang dan memperingati Santo Yosafat yang dikenal sebagai martir okumenis. Ia adalah seorang uskup yang mengupayakan berbagai hal untuk mewujudkan kerukunan antara gereja, khususnya di Ukraina. Ia sering melakukan kegiatan rohani yang melibatkan gereja-gereja lain dan didukung dengan kepribadiannya yang sangat baik serta kemampuannya dalam berkhotbah. Akhirnya, banyak gereja dapat membangun kebersamaan kembali. Namun, hal yang baik diusahakan itu tidak diterima oleh semua kalangan. Akhirnya, ia harus wafat sebagai seorang martir dalam perjuangannya merukunkan berbagai gereja tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami bahwa perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu dapat diterima baik oleh orang lain. Oleh karena itu, pada hari ini bersama dengan Santo Yosafat, kita semua diingatkan agar tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang berterima kasih atau memuji. Tidak ada yang menanggapi, bahkan malah mencibir kita. Tujuan utama kita berbuat baik adalah untuk memuliakan Tuhan dan membantu sesama, bukan untuk mendapatkan pujian dan penghargaan. Perbuatan baik sekecil apapun akan sangat berharga di mata Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang semakin sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.